Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-alim al-allamah Syekh Masyayikhina Syekh Nawawi Lanaro Al-Battani fi kitab Salalul Fudula. Taqala ba'da dzalika min halal la shibah ma lam yadum syar'u dzalika halal. La syai'a anfa'a min taqalluli uqlihi wa syarabi lil jismi wa dini atana. Afatu syafithatu jismin qaswatin wal bila izalati fatnatan mutamamila tatifu jismin an ibadati rabbi jalbin dinaumin fahdiran wa jika lebih manfaat saking ketika kenangan. Yang paling manfaat untuk riyadhah adalah taqallul ikhli, makan yang sedikit, jangan banyak makan, artinya makan sekedar aja, yang penuh. Minum juga sama. Jismi wadin itu manfaat untuk jisim badan kita, jasmani rohani kita sehat. Makanya jangan banyak-banyak. Kalau makan banyak itu berarti sebaliknya badan sakit, rohani juga sakit. Ingin sehat, makan sedikit. La syai'a ora wiji-wiji anfa min taqallublihi yang lebih bermanfaat timbang saking tiga kenangan. Ada yang bermanfaat. Obat yang paling manfaat jasmani dan rohani adalah makan yang sedikit, jangan banyak makan. Wasyarabi dan minum makan jangan banyak-banyak. Rokok manfaatnya makan minum. Kemarin sudah diterangkan bahwa tiga. Selanjutnya afatu syab'in, tawi afat pancebaya ini wareg. Bahayanya perut kenyang. Saklu jismin aboti jisim, badan berat. Qaswatul qalb, hatinya keras. Izalatu fatonatan, menghilangkan kecerdasan. Mutamamila, ketul, tumpul. Memikirkan kebenaran itu tumpul. Tad'ifu jismin ibadat rabbi. Selanjutnya bahayanya kenyang, tad'ifu jismin an ibadah, lemah untuk melakukan ibadah. Jalbin linaumin, dan selanjutnya jalbin linaum, narik tuh ngantuk, mudah ngantuk.
fahdhiranhu, maka disir kabeh ing wareg. Harus jauh kenyang. Sekedar aja ngisi perut. Ai afatul al-syafil mu'tad. Setun. Tegese utai pancebayane wareg mu'tad kang biasa iku 6. Jadi kebiasaan orang kenyang itu afatnya, bahayanya ada 6. Biasanya dua saklu jismin utai ka salah siji 6 iku abote jisim badan. Fa inna syam'a yudhiful qawi wal badan. Maka setune wareg iku ngedhaifaken ya wareg ing wong kang kuat. Lan badan yang kuat jadi lemah. Orang kenyang itu lemah. Yang tadinya kuat pola pikirnya, kuat pendiriannya, kalau udah kenyang, udah lemah. Lemah. Wa inama yukamil badan biasikilatil wadai la biasbi kasrati. Lang ai pasti ning watak ning badan, kuat aku badan lawan kira-kira kedike mangan. Duduk lawan kira-kira akeh mangan. Kata Senawi Tenara, kuatnya badan itu bukan dengan banyak makan, tapi dengan sedikitnya makan kuat. Kita kebalik, banyak makan, balik. Wa man zada fil uqli ala thulusin mu'tad. Ala thulusil masorin faqad mala antariqis salikin. Lan sapa kang nambahi wong dalem mangan ing atas sepertelu waduk di tempat kantong nasi. Kalau lebih dari sepertiga berarti orang itu jauh dari perjalanan orang saliki. Kita bertorekat makannya lebih dari 2/3, sepertiga, lebih dari sepertiga. Ini tempat nasi, kantong nasi diisi bagi 3 set, udah sepertiganya aja kita isi. Itulah orang saliki. Kalau kita lebih dari itu berarti kita menjauhi dari makan aja, kita udah keluar dari perjalanan saliki. Salikin al-musafirin Allah, yang berjalan menuju Allah. Kalau kita mau menuju Allah makannya jangan banyak-banyak, kita jalan. Kama dzakarahu Azizi. Wasaniha te kaping done 6. Yang kedua penyakit kenyang yaitu qaswatul qalbi, kerasnya hati. Hatinya keras, susah dinasehati, susah diajak kebaikan. Orang kenyang. Kamaruya kayak barang diceritakan saking Hudzaifah Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naqal Sutri kanjeng Nabi ucap ke kanjeng Nabi mangqalla ta'amuhu soha batnu. Kata Rasulullah, barang siapa yang sedikit makannya maka sehat perutnya. Sehat perutnya, perut itu sehat kalau sedikit makan. Wasofa qalbuhu, lan bersih hatine, hatinya pun bersih. Kalau perutnya kosong
perut sehat, hati bersih. Wa man kasura ta'amuhu lan sapa kang akeh pepangane wong sakima bapuhu wa qasa qalbuhu. Sapa kang akeh pepangane wong maka gering apa wetenge. Barang siapa yang banyak makan perutnya sakit. Udah sakit mah urusannya beda lagi, nggak makan sedikit aja udah makna inilah itu. Ini dari awalnya udah sakit, udah repot. Makanya yang sehat sekarang jaga kesehatan, cara jangan banyak makan. Wakosa bulan atos hatinya keras. Dikasih nasihat susah, diajak ke kebaikan susah. Wasali suha lan tekaping telune nenem izalatu fatona. Bahayanya perut kenyang yang ketiga yaitu izalatu fatona. Hilangnya kecerdasan, intelijensi kebaikannya hilang, pikirannya kotor, merusak zihni dan merusak zihni hati, daya pikir hati, atau kata lain hilangnya nuraninya hilang. Wa ibtalul hifdi lan ngebatalaken awangan, ingatannya menurun. Sering kenyang berarti nanti lama-lama ingatannya menurun. Ngapal ini susah karena perutnya kenyang. Kalau perut kenyang terus sementara nggak ada tempat untuk uap. Karena nggak ada tempat untuk uap naik ke kepala, nutup ke otak kita, tutup oleh uap. Kamu kala kayak barang ucap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, al-battanatu tudzibul fatona. Kata Sayyidina Ali, al-battanatu tudzibul fatona. Utawi perut kebab, weteng kebab iku ngilangaken kecerdasan. Al-battanatu tudzibul fatona. Cerdasan hilang. Intelijensi itu yang ketiga. Warabiha yang keempat, bahayanya perut kenyang yaitu tad'iful jismi min ibadah. Malas melakukan ibadah. Berlama-lama ibadah itu malas. Aja zaman sekarang masjid pada kosong, baca. Jarang sekali orang sekarang duduk di masjid sampai setengah jam, udah jarang sekali. Maksimal itu rata-rata seperempat jam udah terlalu lama duduk di masjid setelah sholat. Duduk setengah jam aja udah nggak ada, udah jarang sekali. Paling habis sholat duduk itu paling seperempat jam, udah bagus. Orang zaman sekarang. Kenapa? Karena rata-rata sekarang perutnya penuh. Anil ibadati wal ilmi, lemah jisimnya dari ibadah dan ilmu. Lemah mendapatkan ilmu, melemah mendapatkan
ibadah, melakukan ibadah malas, mau ngaji malas karena perutnya penuh. Kama kola kayak barang kang ucap Luqman sapu Luqman Hakim libni ke anake Luqman. Wah Luqman Hakim karena nasihat anaknya ya bunayya idzam talaatil ma'iddatu namatil fikra. Kata Luqman Hakim. Orang sekarang lebih percaya ke ini orang barat daripada ke para wali. Padahal para wali itu ya, pengganti para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul nggak ada, diganti oleh para wali. Tempat turunnya ilham, tempat turunnya kabar dari Allah. Sekarang dibalik, orang lebih percaya ke selain para wali, lebih percaya ke ahli makanan, ahli gizi. Para wali bukan tidak memperhatikan kesehatan, justru ini untuk kesehatan. Kata Imam Luqman, kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, idzam tal'atil ma'iddah, tatkala kebek apa weteng, namatil fitrah, maka turu apa pikiran. Pikirannya lemah. Lemah pikirannya. Wa kharisatil hikmatu, dan hikmahnya tumpul, bahasa hikmahnya gak ada. Wa qa'adatil a'dha'u an ibadah, lan dodok apa anggota saking ibadah. Ini anggota tubuh untuk pelaksanaan ibadah malas karena perut kenyang. Wa khamiswa, yang kelima, bahayanya perut kenyang yaitu jalbun naum, ngajak tidur, ngantuk. Kama qala ba'dul ukama, kayak barang kamu ucap satu ba'dul ukama, man kathura ukluhu kathura syurbuhu. Kata ba'dul ukama, sapong kang akeh apa mangane wong, maka akeh apa ngine wong. Kalau makannya banyak, minumnya banyak. Wa man kafuro nau syurbuhu kafuro naumu, lan sapong kang akeh apa nginume, maka akeh apa turune. Kalau udah banyak minum, perutnya adem, banyak tidur. Wa man kafuro naumuhu kafuro lahmu, lan sapong kang akeh turune, maka akeh apa dagingi. Kalau udah banyak makan, banyak minum, banyak tidur, nanti banyak daging. Muk. Wa man kafuro lahmu, lan sapong kang akeh apa dagingi suwong, oh sakol budi, khawatirkan nanti hatinya pun keras. Ini karena batu ukama. Badan gede tak kosong nggak? Batu ukama. Susah menentukan sesuatu, susah. Untuk menentukan kebenaran susah. Kalau udah begini susah. Wa mangko sakol buhu, dan sapong kawis atos apa jenis wong, ghoriko fil azam, maka kerme wong ing dalam dosa. Kalau hatinya udah keras, maka orang tersebut nanti tergulung oleh dosa. Derasnya arus dosa. Khawatir kalau kurang backup-annya, khawatir nanti sangat mudah terpengaruh. Bukan berarti orang gendut banyak dosanya, bukan. Dikhawatirkan ada enak-enak. Tentang puru.
Andal kurung. Padahal sekian sing kurus pun sing pakai mangan sebenarnya. Waruya diceritakan sakingnya Nabi SAW an-nuqul setengah jam ini ucapannya Nabi la tumitul qulub min kathrit ta'am. Kata Rasulullah, ini Rasulullah langsung Sayyidul awalin wal akhirin. Kata Rasulullah la tumitul qulub aja mateni sir kabeh ati ning kasrati ta'am saking wake pepanganan. Jangan bunuh hati kalian dengan banyak makan. Jadi banyak makan itu membunuh. Bunuh. Wasyarab dan minuman. Jadi makan dan minum adalah membunuh hati. Makanya wajar. Ahli torekot setelah berzikir dilarang makan dan minum. Kalaupun terpaksa harus minum, minumnya air yang panas. Biarkan kosong, biarkan kosong. Setelah berzikir, ahli torekot dilarang makan dan minum. Kalaupun harus minum, karena nggak kuat, minum air panas supaya tetap panas. Jadi kecerdasannya nggak hilang. Nanti kalau ada acara harusnya habis pikiran nggak boleh makan. Ini makanan diangkat semua. Oh, Termos angkat semua. Udah selesai. Oke ya tahan. Karena depan malah. Rokok merpati. Merpati dungino. Fa innal qalba kazzar. Kenapa kata Rasulullah? Karena setuhune ati ku kaya tetanduran. Idza kafura alaihil mata. Tatkala akeh ing atas tetanduran aku banyu, maka mati ya tetanduran. Coba capek direndam air. Kebanjiran. Mati. Tumbuh-tumbuhan kalau kebanyakan air mati sedang aja dikit aja asal cukup. Kalau Rasulullah lalu mengucapkan Nabi maning Rasulullah dalam hadis yang lain ma zayyana Allah rajulan bi afdala min afafi batnihi. Orang memayasi sapa Allah Ta'ala sejumlah lanang kelawan kang lebih utama tinimbang saking nerak seweteng dada. Perhiasan untuk seseorang hamba Allah yang lebih utama, perhiasan dari Allah yang lebih utama gak ada lagi kecuali jaga perut. Sedikit makan cukup. Ini kita nggak enak makan malah sengaja cari makan yang enak. Itu bukan karakter ahli tore. Ahli tore kan makan seadanya aja, adanya ini makan nggak enak ya udah terserah lo. Kalau mau nerima makan, kalau enggak ya udah jangan makan sekalian. Ini kita lain, nggak enak makan kita cari makan enak. Nah, ditorekan. Wasati suha lalu TKP 6 yang keenam yang terakhir afat perut kenyang, bahayanya perut kenyang itu taqwiyatus syahwat, menguatkan syahwat. Kalau perutnya kenyang, syahwatnya kencang. Syahwat segala macam, keinginannya sebelah, keinginan kiri. Nafsu duniawinya lebih kencang kalau kita perutnya kenyang. Segala-gala diukur dengan keuntungan. Tuh. Kayak sebes ngalami 6 bebas.
Uruan kan? Ini ngalami. Uruan. Pengalaman. Wa nasri julul syaiton, lan menolong tentara Baik. setan. Ruknya itu berarti kita menolong tentara setan. Kita disuruh memusuhi setan, malah dibalik kita membantu setan. Tentara setan kita bantu, amunisinya banyak. Butet juga. Berarti keuntungan. Wah malah itu kan dek. Kama qalaul Ghazali kayak barang ucaping barang saking Ghazali. Waruya lan diretakan sakanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qol ini kanjeng Nabi ucap kanjeng Nabi innaka sabbi syukurun. Satuhune wake mangan iku alis. Kata Rasulullah, banyak makan itu buruk, jelek. Jangan. Sebenarnya aja secukupnya. Untung itu jarang makan kan. Untung kali makan. Makanya dalam kesehatan pun kita diperintah kalau makan ngunyahnya yang maksimal. Untuk menghindari banyak makan, kalau makan ngunyah itu yang maksimal. Tidak pegel, mulutnya kan lama, capek. Baru beberapa suap udah kecapean dulu mulut. Belum 26 Kalau punya. kita kan beda, kita mah dibalik. Ngunyahnya sebentar, ya. Ngunyahnya sedikit, nyomotnya banyak. Sering itu kita. Bagus kan. Ngunyah sedikit, nyomotnya sering cepat. Harusnya dibalik. Nyomot nasi pelan, lambat, ngunyahnya yang lama. Oh, ya. Jadi yang Kita dibalik. Nyomotnya cepat, ngunyahnya sebentar. Juga kan dimuti doang makan. Jadi kalau ngunyahnya banyak itu lebih lebih cepat kenyang. Malas kita nanti makannya, malas. Coba kalau nggak percaya, ada malah salah satu ulama untuk mensiasati ini, kalau makan sebelum dimakan diulek-ulek dulu. Ulek-ulek. Diliatin, itu makan enak diulek-ulek terus. Udah nggak nafsu baru dimakan. Kan lama-lama otak ini berbicara, ini nggak enak. Diulek-ulek. Ayo, ada seperti itu ulama mensiasati supaya makan itu sedikit. Ambil makanan yang paling enak di dunia, coba yang paling enak makan apa di dunia ini? Paling enak. Dipinjak-pinjak itu terus. Panganan sing gratis tadi. Sing enak. Ya yang gratis yang gimana kok dipinjak-pinjak ini. Udah lama dipinjak-pinjak, coba kita makan. Rasanya kayak gimana? Kalau durian itu sama durian. Kan Agus mana? Enggak bisa Agus. Banyak-banyak ada kontesnya kalau balik. Tapi rasanya pola pikir kita udah berubah. Terus semakin lama. Tuh, banyak ulama, cara ulama mensiasati supaya kita makan sedikit. Karena sebetulnya makan banyak itu bukan kebutuhan perut. Bukan kebutuhan perut. Ini nih yang memerintahkan nih. Otak. Hanya dalam zikir, dalam latifah kan dibagi dua, ada makom ammaroh apa bagian hati yang memerintahkan, ada ini bagian jasmani yang 5 bagian perintah, yang 5 lagi yang menerima perintah.
itu latifatul nafas, Cakap. terus Jahat. api, air, hawa, dan bumi, yaitu jasmani kita. Jasmani kita kan terbentuk dari itu, dari api, air, 5 elemen. tanah, 5 elemen. elemen lima itu. Kalau hati kita bagus, perintah ke atas, sini ke akal kita. Akal kita pun bagus nerimanya, bisa jadi bagus semua. Tapi walaupun hati kita bagus, kalau akal kitanya rusak, nggak nerima. Inilah riyadhah. Kalau kita udah bisa mendohirkan, udah jelas tentang penyakit kenyang, udah bisa melaksanakannya, kita udah lulus riyadhah. Jadi kita berupaya untuk mengondisikan perut ini pada hakikatnya kita lagi riyadhah. Riyadhatun nafs. Dipercuma kita walaupun pondok pesantren manapun, kalau perutnya tidak dijaga ya percuma. Mana riyadhahnya? Puasa 7 hari 7 malam, setelah selesai puasa nasi 1 nampan habis dimakan semua. Ya percuma, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Kita puasa 1 bulan, manusia umat Islam diperintahkan oleh Allah setiap setahun sekali untuk puasa 1 bulan. Mana hasilnya? Coba mana hasilnya? Nggak ada. Tetap aja setelah selesai lebaran pola makannya seperti itu aja. Malah kadang lebih nambah. Seharusnya setelah puasa 1 bulan tahun ini yang tadinya makan setengah piring, saya 1/4-nya. Besok lagi puasa depan lagi kita kurangi. Biasanya makan 3 kali, 2 kali sehari. Mungkin mentas buka Yesus dicabur wah kayak. Ini riyadhah namanya, kita tingkatkan terus, kita tingkat terus. Jadi apalagi kita suruh ngatur yang lain. Kita ini apalagi suruh ngatur yang lain. Ngatur makan aja kita nggak bisa. Nggak bisa. Sedikit-sedikit lah, kita sedikit-sedikit. Tiap tahun kita berubah. Insyaallah. Berubah. Ulama-ulama dulu riyadhahnya seperti itu. Hitung, ada dulu dihitung makan, maksimalkan dimakan nih berapa suap, 150 suap umpama, maksimalkan, padat sekalian. Besok makan lagi dikurangi sampai tinggal 100, tinggal 90, terus dikurangi tiap hari kurang sampai tinggal 3 suapan hanya untuk menutupi. Udah standar kan, asal jangan kelaparan sama sekali. Kita bisa istiqomah di situ. Nah, enak. Kita riyadhah diperintah oleh guru puasa, ya puasa. Tapi setelah puasa mana hasilnya? Ya talibal ilm. Kata Imam Syafi'i dalam salah satu nazamnya, ya talibal ilmi bash
talibal ilmi syiral wari'a wa janibin nauma wa dirisyamu'a dawin ala tarsila tufariqu fal ilmu bid darsi mawar tafa'a. Imam Syafi'i, wahai orang yang mencari ilmu, basyiril waro, jangan tinggalkan waro. Kalau kita lagi mencari ilmu, lagi belajar, kita jangan tinggalkan waro. Hati-hatian dalam segala hal. Aja ceroboh, kita mau makan, hati-hati, palah pilih, jangan semuanya dimakan, jangan rakus, usaha pun jangan rakus, berteman pun jangan rakus. Asal yang sering ngasih uang aja kita akrab, jangan. Kita kalau mencari ilmu yang bermanfaat itu nggak begitu. Teman itu kita pilih-pilih, kita akrab ke siapa nih, pilih. Oh ini mah kalau kita berteman dengan ini, kita rajin ibadah, temani itu walaupun nggak punya uang. Kalau saya berteman dengan Kang Ade, saya rajin nih nanti ibadah, temani Kang Ade. Jangan lihat Kang Ade nggak punya duit, jangan rakus kita. Begitupun makan, Banyak duitnya dia muter. itu makan kita harus warok dalam makanan. Kita lihat dulu mana yang paling halal, makan. Itu pun jangan rakus makannya, jangan main embat. Itu warok. Warok itu bukan di makanan aja, dalam segala hal kita harus warok. Tidur harus warok. Wajah bin naum, ini kata Imam Syafi'i, wajah bin naum, dan tinggalkan tidur, jangan banyak tidur. Wa dari syiba, dan takutilah perut kenyang. Kita harus takut. Perut kenyang itu kita harus takut. Selanjutnya kalau kita lagi mencari ilmu, dawim ala darosah, menghafal mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Kita ingat-ingat, kita tafakur ini ya, ini kita mudarosah. Jangan sampai tinggalkan itu, karena ilmu itu dengan mudarosah lah nanti kita bisa menemukan hasilnya, bisa istiqomah, bisa tumbuh ilmu dengan mudarosah. Ini apalagi mudarosah, ngajinya aja kadang-kadang seminggu ngaji, 2 minggu kosong. Minimal kita tiap minggu ngaji lah, walaupun kita di rumah tidak mudarosah, minimal kita tiap minggu ngaji, rajin. Nanti Allah bukan ngajinya yang bikin pinter, Allah yang membuka nanti. Masalah bisa dan tidak serahkan ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah adalah zat, sebaik-baiknya zat yang kita pasrahi. Qul ba'da dzalika lis-sahati lit-ta'at thumma tabi qabla az-zawali ta'allula. Qul ba'da dzalika lis-sahati lit-ta'at thumma tabi qabla az-zawali ta'allula.
Kul ucapakan itu. Kul Wailulah sire Gunung mangan Persiapkan diri. Setelah kita makan, kita juga tidur sampai kailulah. Kita itu harus kailulah untuk menjaga mata, supaya mata kita istirahat. Kita harus kailulah, tidur sejenak supaya nanti ibadahnya nggak ngantuk. Kailulah sementabih kari-kari tangis itu sebelumnya zawal. Kailulah itu antara jam 9 jam 10 sebelum zuhur kita harus sudah bangun. Kailulah tidur jam 9 bangun jam 2 itu bukan kailulah cuma. Kailulah itu tidur sejenak sebelum zuhur udah bangun, setelah duha dan sebagainya. Kalau makan ya makanlah, setelah salat duha makan supaya ada isinya. Standar manusia hidup perlu makan, istirahat sejenak. Kailulah tidur istirahat. Setelah beres kailulah jam sebelum zawal, sebelum matahari geser, sebelum zuhur sudah bangun jam 11 sudah bangun. Itulah torekat tadi fikir perjalanan hidup ahli-ahli ahlullah. Kita mah kerja, ya kerja beda lagi urusannya. Ini kalau mau benar-benar torekat dengan tajrid ini yang dilakukan Habib Yati seperti dari malam subuh jam 5 salat subuh, di salat subuh keluar nanti sekitar jam 10-an, jam 10 baru keluar mandi segala macam. Saya